Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama NTV Prime. Pemirsa, makam warga kota Semarang, Jawa Tengah bernama Darso dibongkar kembali untuk mengetahui penyebab kematiannya. Pasalnya Darso diduga meninggal dunia karena dikeroyok 6 polisi anggota Polresta Yogyakarta. Lagi-lagi kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota polisi hingga berujung kematian terjadi. Kali ini seorang warga kota Semarang, Jawa Tengah bernama Darso diduga menjadi korban penganiayaan hingga berujung meninggal dunia. Korban diduga dikeroyok oleh 6 anggota Polresta Yogyakarta. Untuk mengetahui pasti penyebab kematian Darso, Polda Jateng melakukan pembongkaran atau ekshumasi makam di TPU Kampung Gilisari, Kecamatan Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Proses ekshumasi makam Darso berlangsung kurang lebih 2 jam dengan mengambil sampel organ tubuh korban untuk dilakukan penelitian. Polda Jateng menekankan ekshumasi adalah langkah krusial yang diambil penyidik untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Ketika hasil penelitian sudah keluar, Polda Jateng memastikan akan memberikan penjelasan kepada publik. Salah satu bentuk pendukung untuk menentukan penyebab kematian daripada almarhum Darso ini. Itu berapa lama prosesnya? Prosesnya tergantung dari tim forensik yang menentukan karena mereka ahlinya, dan ini apabila semua sudah mendapatkan informasi dari tim forensik kedokteran tersebut bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Dan prinsipnya kita di sini transparan dan kita akan menyampaikan seluruh proses ini secara terbuka kepada rekan-rekan sekalian, dan kita profesional terhadap perkara ini. Demikian. Sementara itu, Dirkrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio menjelaskan sebanyak 10 saksi dalam kasus penganiayaan yang merenggut nyawa Darso. Bahkan sudah ada tambahan 3 orang yang dijadikan saksi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Proses kegiatan ini kita semua masih dalam rangka penyelidikan. Kami belum bisa mengatakan apakah ini ada unsur pidana atau tidaknya. Ya, jadi kami masih proses penyelidikan untuk menentukan nanti akan hasil daripada ekshumasi ini merupakan salah satu bukti pendukung yang untuk bisa menentukan apakah ini ada pidana atau tidaknya. 10 orang itu siapa, Pak? Semua pihak yang terkait, ya baik pihak keluarga korban, masyarakat lingkungannya, kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Kalau dari Polda DIY itu Pak, Polresta? Belum. Nanti dulu. Ya, nanti kami akan menemukan dulu apakah ini ada peristiwa pidana atau tidak. Adapun beberapa organ vital yang dibawa sampel oleh dokter forensik, yaitu dari bagian dada dan kepala untuk dilakukan penelitian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dikri Tiffany Badi, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, Darso yang berusia 43 tahun, warga Kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah, meninggal dunia diduga setelah dianiaya oleh sejumlah oknum anggota Satlantas Polresta Yogyakarta. Untuk membahas seputar kasus meninggalnya Darso yang diduga akibat penganiayaan, sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom Antoni Yuda Timor, kuasa hukum keluarga Darso, dan anggota Kompolnas Gufron Mabruri. Selamat malam Pak Gufron, selamat malam Pak Antoni. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Malam, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Saya ke Pak Antoni terlebih dahulu. Mari kita mulai pembahasan ini dengan perkara ada 2 versi kronologi yang berbeda, versi Polresta Yogyakarta dan versi keluarga. Bukti apa yang Anda miliki yang kemudian bisa meyakinkan bahwa memang terjadi penganiayaan, Pak Antoni? Iya, kalau kronologi dari Polresta Yogyakarta itu tidak ada penganiayaan. Sementara kami melaporkan tindak pidana penganiayaannya. Memang sah-sah saja kemudian ketika Polresta Yogyakarta mengeluarkan statement seperti itu. Bahwa ketika datang ke Semarang, anggota Polresta berjumlah 6 orang itu untuk mengirimkan surat klarifikasi. Namun anehnya kami tidak pernah menerima surat klarifikasi. Surat apapun tidak pernah. Bahkan 6 anggota tadi datang ke Semarang itu tidak memperkenalkan diri. Mereka dari mana, mereka siapa, tahu-tahu jemput Darso, kemudian dibawa ke satu tempat. Istrinya pun nggak tahu proses itu. Setelah istrinya keluar sudah nggak ada Pak Darsonya. Lalu 2 jam kemudian 3 polisi ini kembali lagi ke rumah mengabarkan bahwa
Pak Darso ada di Rumah Sakit Permata Medika. Ini yang aneh. Kalau nggak ada penganiayaan, ngapain dia sampai masuk Permata Medika? Walaupun kemudian rilis dari Polresta Jakarta mengatakan lucu ini. Jadi 500 meter saat dari rumah Pak Darso dalam perjalanan itu, Pak Darso katanya kebelet buang air kecil, pengen buang air kecil. Kemudian polisi-polisi tadi berhenti di pinggir jalan, lalu Pak Darso buang air kecil. Setelah itu semua yang ada dalam mobil itu buang air kecil. Ini menurut saya rilis yang aneh. Ngapain polisi Jogja jauh-jauh dari Yogyakarta ke Semarang hanya untuk buang air kecil bareng-bareng itu ngapain gitu loh. Faktanya Pak Darso berangkat sehat walafiat, kemudian masuk rumah sakit. Dan setelah 6 orang ini berpamitan, Pak Darso menceritakan bahwa dia habis dihajar, bahwa dia harus habis dipukuli. Baik. Sampai kemudian masuk ke rumah sakit, sempat jatuh, dibangunkan. Bahkan Pak Darso sempat mengeluh kesakitan, mau pulang dulu ambil obat. Bukannya kemudian ditolongin, malah kemudian dipukul lagi. Ketika Pak Darso terjatuh baru dibawa ke rumah sakit. Ini cerita Pak Darso. Baik. Satu hal, kita tidak mungkin tidak percaya dengan almarhum Pak Darso. Kita tidak mungkin tidak percaya dengan cerita almarhum Pak Darso. Karena berangkatnya sehat. 6 hari di rumah sakit, 2 hari di rumah, kemudian besoknya meninggal dunia. Oke. Ini catatan penting. Baik, Pak Antoni, saya ingin kembali lagi ke urutan kronologis peristiwa yang terjadi. Kalau ditarik mundur, ini kan kemudian asalnya adalah ada kecelakaan yang terjadi pada 12 Juli ya 2024. Ada laka lantas yang melibatkan Pak Darso sebagai pengendara. Benar seperti itu ya Pak Antoni? Benar. Iya, ini agak memang lucu. tanggal 12 Juli itu, Agak lucu Darso karena berangkat 12 Juli kemudian baru didatangi 21 September. betul ya. Dari 12 Juli sampai 21 September tidak pernah ada polisi yang mendatangi keluarga. Tidak ada, surat apapun juga tidak ada. Sama sekali nggak ada apa-apa. Dari pihak korban yang ditabrak, pernah ada upaya mengontak keluarga Pak Darso atau tidak? Tidak ada, karena ketika Pak Darso pulang dari, jadi peristiwanya 12 Juli itu Pak Darso nabrak orang. Menurut cerita Pak Darso sudah dibawa ke klinik dan terkonfirmasi itu kan oleh Polresta Jakarta. Kemudian Pak Darso sempat meninggalkan identitas. Lalu 2 orang teman Pak Darso yang satu mobil itu meninggalkan Pak Darso. Alasannya katanya mau cari makan atau apa nggak tahu, tapi Pak Darso nggak ikut. Kemudian kabarnya menurut rilis Polresta Jakarta, suami dari korban laka lantas itu mengejar sehingga jatuh kecelakaan lagi. Artinya kecelakaan kedua ini nggak ada Pak Darso. Iya. Bahkan Pak Darso itu pulang naik angkot, naik angkutan umum maksudnya, Oke. sampai ke Semarang. Jadi tidak pernah dikejar oleh keluarga korban yang ditabrak oleh Pak Darso ya? Tidak pernah. Dan dari Menurut Pak pihak Darso, Polresta ringan juga. dan dari pihak Polresta maupun Satlantas Polresta Yogyakarta tidak pernah ada upaya mengontak sampai ke 21 September. Tidak pernah. 2 bulan tidak ada, kemudian tiba-tiba muncul dan minta Pak Darso ikut dengan 6 orang itu. Iya, tanpa banyak bicara, pokoknya dibawa gitu aja. Oke, untuk saat ini Anda sebagai kuasa hukum Pak Antoni, bukti apa yang Anda miliki selain dari kesaksian Pak Darso yang diceritakan kepada pihak keluarga yang kemudian bisa membuktikan bahwa memang terjadi penganiayaan? Yang paling utama, kita jelas Pak Darso itu waktu dijemput dalam keadaan sehat walafiat. Itu penting. Kemudian yang kedua, lokasi kejadian ada orang yang melihat berhenti di jalan. Ada saksi Namun berarti ya? demikian, memang ini tugas. Ya, ini tugas kepolisian untuk mendalami terkait dengan orang-orang yang melihat tadi itu. Karena lokasinya pun tidak jauh dari rumah Pak Darso, sekitar 200-300 meter. Ada di berapa pinggir saksi? jalan. Ada berapa saksi Pak Antoni? Kemarin sempat diperiksa satu saksi yang melihat Pak Darso bersama beberapa orang. Namun saya tidak ngerti hasil pemeriksaannya terkait dengan apa yang dia lihat. Tapi itu menjadi satu hal bahwa benar Pak Darso diberhentikan di pinggir jalan. Gitu. Baik, saya geser dulu ke Pak Gufron. Pak Gufron, apa yang sudah dilakukan oleh Kompolnas terkait kasus ini? Ya, pertama tentu saja kami Kompolnas akan kena isu kasus ini sudah menjadi atensi ya, perhatian di publik. Saya kira kami di Kompolnas tentu akan memonitor dan mengawasi bagaimana proses penanganan kasus tersebut oleh Polda Jawa Tengah ya. Sangat penting kasus ini ditangani dengan baik ya, benar-benar akuntabel dan transparan sehingga
kasus ini benar-benar terungkap gitu ya. Apakah betul seperti yang disampaikan dilaporkan oleh keluarga korban bahwa memang korban meninggal karena dikeroyok oleh anggota Satlantas Polresta Yogyakarta. Saya kira sangat penting ya. Nah, tentu klarifikasi akan kami lakukan ya ke Polda Jawa Tengah ya. Kita akan dalami, kita akan verifikasi semua informasi yang hari ini berkembang, baik dari informasi yang disampaikan oleh Polda Jawa Tengah maupun juga keluarga korban dan pengacara. Kita akan dalami, kita akan verifikasi untuk memastikan proses penanganan kasus ini dijalankan secara baik, akuntabel dan transparan oleh kepolisian. Baik, Pak Gufron, ini kan lagi-lagi ya Pak Gufron, ini lagi-lagi ada dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang menyebabkan kematian, meskipun masih dugaan ya, tetapi karena kita punya sejarah panjang sebelum peristiwa ini beberapa kali terjadi, kemudian penanganannya tidak pernah terlalu jelas, polisi kemudian cenderung memang tidak cepat dan tidak terbuka. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Kompolnas untuk menjamin bahwa penanganan kali ini polisi akan transparan dan adil ketika kemudian harus mengungkap kasus yang dilakukan oleh anggotanya sendiri? Pertama tentu saja kepolisian harus responsif gitu ya ketika ada satu kasus ya yang melibatkan satu pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Nah, responsivitas kepolisian ini menjadi penting untuk misalnya apakah polisi memang terlihat ingin mengusut kasus tersebut secara tuntas atau tidak gitu ya. Nah, sikap yang sebaliknya justru ya ini akan memperkuat persepsi masyarakat selama ini terhadap kepolisian. Nah, jangan sampai kemudian sikap-sikap yang semacam tadi gitu ya mempengaruhi bagaimana kemudian penanganan yang dilakukan oleh kepolisian termasuk dalam kasus yang dialami oleh Darso ya, korban ya. Nah, yang kedua tentu saja perlu ada pengawasan yang jadi fungsi-fungsi pengawasan tentu saja harus jalan gitu ya, baik pengawasan internal di kepolisian ya harus jalan dan itu kan mekanismenya sudah ada. Nah, pastikan bahwa mekanisme pengawasan, kontrol pengawasan di dalam kepolisian itu berjalan efektif ya untuk memastikan setiap kasus yang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota benar-benar ditangani dengan baik, akuntabel dan transparan. Terus yang kedua, pengawasan yang dilakukan oleh eksternal ya, termasuk dalam hal ini Kompolnas. Nah, Kompolnas tentu salah satu fungsinya kan melakukan kontrol pengawasan terhadap kinerja kepolisian. Nah, kita juga akan memastikan penanganan kasus-kasus yang dilakukan oleh kepolisian dilakukan secara secara transparan, akuntabel gitu ya, baik gitu ya. Karena kan kepentingan kita ya bagaimana memastikan kepolisian ini profesional gitu ya, termasuk juga dalam konteks penanganan kasus. Nah, tentu upaya ini bisa kita lakukan, misalnya tidak tertutup kemungkinan kami juga akan turun ya ke wilayah ya, misalnya ke Jawa Tengah, ke Polda untuk memastikan proses yang dijalankan oleh kepolisian dalam konteks kasus yang sekarang ini berjalan sesuai dengan prosedur yang ada ya, kemudian juga penyelidikan yang dilakukan benar-benar ini akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam di balik peristiwa kematian korban Dasko. Pak Gufron, sampai sejauh ini adakah rencana kapan kemudian Kompolnas akan turun ke lapangan dan memastikan kinerja Polda? Ya, kami sedang mengumpulkan informasi-informasi ya terkait peristiwa yang terjadi ya, baik dari sisi kepolisian maupun juga informasi-informasi yang berkembang di publik, terutama yang disampaikan oleh keluarga korban, kemudian juga kuasa hukum. Kami akan mendalami itu, termasuk juga kami menunggu hasil ekshumasi yang dilakukan oleh tim forensik Polda Jawa Tengah ya, karena dari proses tersebut kan akan diketahui ya
sebab penyebab kematian korban seperti apa, termasuk juga informasi-informasi yang kami dapat terkait misalnya adanya dugaan pelanggaran prosedur, kemudian juga potensi adanya dugaan kekerasan terhadap korban. Semua informasi tersebut akan kita dalami, kita verifikasi, kita pastikan kalau memang betul bahwa dugaan-dugaan yang disampaikan tadi dan didukung oleh bukti, saya kira sangat penting akuntabilitas terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus itu, saya kira harus ditegakkan oleh Polda. Baik, Pak Gufron, secara ini mungkin kan baru sedikit ya informasi yang kita miliki karena memang data-datanya baru sedikit yang kita ketahui untuk saat ini. Tetapi kan saat ini kita tahu ada 2 versi kronologi yang dikatakan oleh pihak Polresta Yogyakarta dan versi keluarga. Nah, kemudian kalau kita lihat mungkin yang cukup sama adalah fakta bahwa terjadi kecelakaan pada 12 Juli, kemudian didatangi pada 21 September. Dari sisi SOP saja Pak Gufron, ini ada yang menurut Anda mengganjal tidak sih ketika kejadiannya 12 Juli, tetapi kemudian polisi baru mendatangi di 21 September? Ya, informasi yang kita terima memang yang kita baca gitu ya, ada sejumlah kejanggalan ya terkait dengan fakta-fakta peristiwa. Ya, semua itu nanti akan kita dalami ya, kita baca, kita dalami, kita verifikasi ya, baik dari informasi apa yang kita terima dari kepolisian maupun juga informasi dari keluarga korban. Nah, kita akan lakukan itu untuk memastikan bahwa itu betul-betul proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda benar-benar mendalami semua informasi-informasi yang sekarang kan banyak nih berkembang nih, muncul gitu informasi terkait dengan berbagai kejanggalan terkait dengan fakta-fakta peristiwa. Nah, kita akan pastikan itu ya, dalami itu, kita verifikasi itu untuk memastikan bahwa ya proses penanganan yang dilakukan oleh kepolisian ya ini berjalan akuntabel gitulah dan transparan. Tapi lagi-lagi Pak Gufron, pertanyaannya jeda waktu yang panjang itu, jeda waktu yang hampir 2 bulan lebih, apakah itu sesuatu yang wajar kalau menurut Anda? Ya itu secara waktu ya, maksudnya kejanggalan tadi ya saya kira ini bagian dari fakta-fakta peristiwa ya yang penting didalami oleh kepolisian ya. Apakah kejanggalan tadi ya terkait dengan jeda waktu itu menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang memang mengarah pada apa yang selama ini yang disampaikan oleh korban atau keluarga korban atau tim pengacara. Saya kira itu harus dilakukan oleh kepolisian gitu ya, tim penyidik. Oke, Pak Gufron, satu lagi mungkin ada juga informasi telah terjadi mediasi dan ada upaya untuk membayar uang sejumlah 25 juta kepada keluarga korban yang dilakukan oleh pelaku. Kalau ini kemudian bisa dibuktikan benar, apakah kemudian memang ini bisa serta-merta kita menyimpulkan bahwa memang pelaku melakukan penganiayaan? Ya itu kembali ke bagian dari fakta-fakta informasi yang perlu dikumpulkan oleh tim penyidik gitu ya. Kalau memang itu ada, saya kira ya bisa saja misalnya itu dugaan kuat bahwa memang terjadi kekerasan ya itu bagian dari fakta-fakta informasi yang perlu dikumpulkan oleh tim penyidik untuk didalami secara lebih lebih dalam gitu ya, sehingga mendukung upaya-upaya dalam konteks pengungkapan kasus ini gitu, Mbak. Baik, saya ke Pak Antoni lagi. Pak Antoni, bisa dikonfirmasi soal adanya upaya mediasi ini, Pak Antoni? Baik, jadi ketika korban itu pulang dari rumah sakit, tentu banyak orang besuk. Ada orang yang menawarkan jasa. Dan fixnya itu ketika korban sudah meninggal di tanggal 29 September 2024, ada satu orang yang menawarkan jasa untuk memediasi dengan para pelaku. 29 atau 27 Pak Antoni? Meninggal dunianya 29 atau 27? 29, karena kan 6 hari di rumah sakit, 2 hari di rumah, baru 29-nya meninggal dunia paginya. Baik. Dan setelah meninggal kemudian ada yang mendekati?
Ada orang mendekati, memang teman dari korban yang menawarkan jasa mediasi kepada keluarga untuk menghubungi para terduga pelaku tadi itu. Ini yang sedang didalami oleh penyidik Polda Jawa Tengah, sedang diperiksa orang-orangnya. Nah, kemudian 6 hari setelah korban meninggal, itu 6 terduga pelaku ini datang ke Semarang. Mereka menggunakan seragam, makanya kami bisa menyebut langsung ini anggota polisi karena menggunakan seragam polisi dengan badge yang kami lihat adalah Satlantas dan terkonfirmasi Satlantas Polresta Yogyakarta. Nah, mereka menawarkan uang 5 juta tapi ditolak. Oleh istri korban ditolak. Lokasinya bukan di rumah duka, tetapi di rumah Buriana, pemilik rental mobil yang merupakan teman dari mediator yang menawarkan jasa tadi itu. Kemudian setelah itu yang kedua datang lagi menawarkan 25 juta, tapi itu tidak ketemu dengan perwakilan keluarga. Lagi-lagi mereka datangnya ke Buriana tadi itu, kemudian menawarkan by WhatsApp dan ditolak. Kemudian datang lagi tanggal 14 Desember 2024, itu istri korban ditelepon, kemudian diminta datang ke satu tempat di rumahnya Buriana tadi itu, sudah disiapkan uang 25 juta. Dan istri korban tidak kuasa untuk tidak menerima dan langsung disuruh pulang. Kenapa? Karena kondisi psikologisnya lagi galau. Pertama suaminya meninggal, dapat 40 hari kemudian orang tuanya meninggal. Nah, setelah menerima uang 25 tadi itu, langsung dia menuju ke rumah adiknya. Dalam hal ini dia adalah sebagai pelapor ya, namanya To Cahyo. Itu langsung mengatakan, iki ono duit dari para pelaku tolong dikembalikan. Artinya istri korban meminta kepada adik kandung korban untuk segera mengembalikan uang ini karena istri korban nggak terima. Apalagi 1 hari sebelum meninggal korban berwasiat bahwa karena dia tersakiti, bahwa dia merasa sakit yang luar biasa, dia tidak terima dengan perlakuan ini, telah dianiaya, dipukuli, dia minta keadilan. Beliau minta agar diproses secara hukum. Itu wasiat terakhir sebelum meninggal. Ada wasiatnya berarti ya Pak Antoni, ada tertulis ya? Apanya? Wasiat itu ada tertulis? Oh enggak, disampaikan ke beberapa orang. Oh oke. Disampaikan ke beberapa orang. Nah terkait uang 25 itu sampai sekarang juga masih utuh di tangan adiknya karena belum dipakai diapa-apain lah. Artinya belum dikembalikan juga ya berarti? Diserahkan. Belum dikembalikan ya? Belum, karena menghubungi pihak mediator tidak pernah mendapatkan respon. Baru kemudian mereka datang ke tempat saya, ke kantor saya, memberikan kuasa kepada saya dalam rangka untuk salah satunya minta uang itu dikembalikan. Baik, Pak Antoni, ini Dan saya harus sudah menghubungi loh. Sudah menghubungi, tetapi jadi, apa responnya? 23 Desember saya sudah menghubungi terduga pelaku, salah satu terduga pelaku yang memang dia ninggal nomor handphone. Jadi saya tahu, saya WhatsApp dia, saya kirimi surat kuasa. Surat kuasanya berbunyi jelas terkait dengan tindak pidana, dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian dan pengeroyokan yang mengakibatkan maut. Itu mereka tidak protes. Dia hanya menjawab saya, baik Pak Antoni, kami akan sampaikan kepada pimpinan. Lalu beberapa waktu kemudian dia WA saya lagi, mohon maaf Pak Antoni, petunjuk dari pimpinan, kami akan klarifikasi tentang ini setelah giat Nataru, karena saya memahami anggota Satlantas pasti akan sibuk di saat libur Natal dan Tahun Baru, saya kasih kesempatan. Tanggal 2 habis Tahun Baru nggak menghubungi saya, baru tanggal 6 terduga tadi menghubungi saya, mengatakan bahwa petunjuk pimpinan saya diminta ke Jogja untuk membicarakan masalah ini. Jelas saya tolak, karena saya menjaga perasaan para pemberi kuasa, keluarga almarhum ini. Akhirnya saya nggak mau, beberapa kali dia mengatakan meminta saya untuk datang ke Jogja, tapi saya tidak mau. Sampai akhirnya tanggal 8 saya WA dia, karena masih merasa kekeh bahwa saya yang harus ke Jogja, bukan dia yang ke Semarang. Akhirnya saya putuskan bahwa Anda tidak punya etikat baik untuk meminta maaf kepada keluarga korban, melakukan mediasi dengan keluarga korban. Ya sudah, kalau memang tidak mau, saya akan kembalikan ke keluarga korban. Dan keluarga korban menyatakan lapor polisi. Itu pun saya masih menunggu sampai dengan 2 hari baru Jumat malam tanggal 10. No, itu nunggunya sampai malam loh Mbak, saya tunggu lagi.
Malam Mengapa hari baru saya ke Polda Jawa Tengah. Pak Antoni, melaporkan. mengapa menunggu sedemikian lama kemudian seolah-olah sepertinya mengharapkan ada mediasi yang terjadi sebelum akhirnya kemudian memasukkan laporan resmi? Nah, ketika tanggal 23 saya ingin mengkonfirmasi kejadian ini kepada terduga pelaku, toh dia sudah meninggalkan nomor telepon. Tadi kan dia beralasan libur Nataru, minta waktu. Lah libur Nataru itu kan sampai dengan tanggal 5. Tanggal 6-nya dia WA saya. Jadi bukan karena kita berharap pada pendapat sesuatu, enggak, yang 25 jam mau dikembalikan kok. Tapi niat baik dari para pelaku ini kita tunggu, karena 3 kali ke Semarang, yang terkonfirmasi ini ya, 3 kali ke Semarang, dia tidak pernah ke rumah duka, tetapi ke rumah orang lain. Jadi nggak pernah ke rumah duka 6 orang ini, ke rumah orang lain. Ini kan menyakiti perasaan. Apalagi sekarang ditambah dengan rilis dari Polresta Jakarta yang mengatakan tidak ada penganiayaan. Wah, ini sungguh membuat keluarga menjadi jengkel, menjadi marah dengan keadaan ini. Karena Pak Darso berangkat sehat, kemudian 2 jam sudah masuk rumah sakit, pulang dari rumah sakit nggak bisa apa-apa. Makan juga masih disuapin 1-2 sendok, mandi dimandiin, jalan dipapah, pakai kursi roda. Ini sangat menyakitkan. Baik, saya kembali lagi ke Pak Gufron untuk pernyataan penutup karena Pak Gufron harus segera meninggalkan Zoom ini. Pak Gufron, apa kira-kira komentar Anda setelah mendengar pernyataan atau kesaksian dari keluarga yang disampaikan oleh kuasa hukum keluarga? Pertama, semua informasi yang disampaikan tadi tentu sangat penting untuk didalami oleh penyidik ya, dengan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang dianggap mengetahui terkait peristiwa yang terjadi. Nah, itu sangat penting. Yang kedua, proses penanganan ini kan sudah berlangsung di Polda ya, Jawa Tengah. Tim penyidik sedang, dan yang terakhir kan ekshumasi dilakukan oleh tim forensik. Nah, kita akan awasi bagaimana prosesnya, proses penanganannya agar ini berjalan akuntabel dan transparan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga, jika dugaan bahwa korban meninggal karena dikeroyok ya oleh Satlantas Polresta Jakarta, saya kira sangat penting kepolisian untuk anggota yang bersangkutan penting untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku baik dari aspek etik maupun dugaan pidananya. Saya kira ini sangat penting untuk memastikan bahwa polisi responsif ya, penanganan ketika ada laporan warga terkait anggota yang diduga melakukan tindak pidana, saya kira harus dijalankan secara profesional, akuntabel dan transparan. Nah, Kompolnas tentu akan mengawasi semua proses tadi ya, baik secara tidak langsung ya, di Jakarta kita akan mengumpulkan informasi-informasi yang berkembang dari baik dari si Polda maupun juga keluarga korban. Kemudian juga tidak kemungkinan ya dalam waktu dekat kami juga akan turun ke lapangan untuk memberikan atensi secara langsung, termasuk mendalami, memverifikasi semua informasi terkait dengan peristiwa fakta-fakta peristiwa yang ada gitu ya, terutama tadi yang disampaikan oleh keluarga korban. Nah, saya kira itu beberapa catatan ya yang bisa disampaikan terkait dengan penanganan yang ada di Polda. Baik, Pak Gufron, ditunggu ya benar-benar bahwa Kompolnas akan menempati atau memang benar-benar akan mengawasi kasus ini agar kemudian tidak seperti yang tadi Anda katakan, tidak berhenti di soal etik tetapi juga pidananya kalau memang terbukti. Kami berharap, publik tentunya berharap dan mengawasi bagaimana lagi-lagi pihak kepolisian akan menangani ketika ini terjadi pada anggotanya sendiri, mereka bisa transparan dan adil dan memberikan keadilan kepada keluarga korban. Terima kasih Pak Gufron sudah bersama kami. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime, dialog ini masih akan berlanjut usai jeda. Pemirsa, keluarga korban penganiayaan Darso, warga Gilisari, Semarang, Jawa Tengah, kecewa dengan pernyataan Kapolresta Yogyakarta yang menegaskan 6 anggotanya tidak terlibat dalam penganiayaan berujung kematian. Kuasa hukum keluarga almarhum Darso, Antoni Yuda Timur, menjelaskan jika ada kejanggalan dalam proses penyelidikan Polresta Yogyakarta terhadap 6 oknum polisi yang dilaporkan istri korban.
Saat dirawat di rumah sakit, almarhum Darso bercerita kepada istrinya soal penganiayaan usai dijemput oleh oknum polisi Jogja. Kemarin rilis dari Polresta Yogyakarta juga tidak sama sekali menyinggung mengenai penganiayaan. Ini yang sangat mengecewakan keluarga. Nah, dengan acara ini, dengan agenda ini, semoga nanti hasilnya dapat mendukung penyidikan. Kecewanya karena sama sekali tidak bicara tentang tentang penganiayaan. Mereka menceritakan tentang datangnya 6 orang itu ke lokasi ya, ke rumah duka. Di sana kemudian katanya mau menyerahkan surat klarifikasi. Surat apa? Kita nggak pernah terima surat apa-apa. Kalau emang mau menyerahkan, kenapa harus membawa orang keluar? Lalu kemudian katanya 500 meter dari rumah korban, saat naik mobil korban pengen buang air kecil. Kemudian setelah korban buang air kecil, semua yang ada dalam mobil buang air kecil. Kan aneh ini. Ngapain polisi dari Jogja jauh-jauh ke sini buang air kecil bersama-sama? Kan begitu. Jadi mungkin ada kejanggalan dari pernyataan. Iya, jelas kalau itu. Ya, kita lanjutkan perbincangan masih dengan kuasa hukum keluarga korban, Pak Antoni. Saya ingin kembali lagi ke mungkin hari ini, mungkin kemarin ya, setelah dilakukan ekshumasi. Apa komentar dari keluarga korban dan apa catatan dari Anda sebagai kuasa hukum? Ya, keluarga korban pada prinsipnya awalnya tidak bisa menerima ekshumasi ya, karena masih berpikir secara agama bagaimana. Tapi kemudian tim kami dapat meyakinkan, karena ini kepentingan penyidikan, akhirnya bisa menerima agenda ekshumasi itu. Nah, bagi kami ekshumasi tadi, kita percaya bahwa penyidik akan bekerja profesional. Artinya hasilnya nanti kita harapkan dapat mendukung dilanjutkannya penyidikan. Namun demikian kita masih menunggu. Dan kami cukup berterima kasih kepada Polda Jawa Tengah karena kemarin ekshumasi bukan hanya Dokpol tetapi ada dokter forensik dari Universitas Sultan Agung dan Unimus. Artinya tidak dilakukan sendiri oleh Dokpol. Ini merupakan satu hal yang membuat kita makin percaya. Namun demikian hasilnya nanti kami berharap dapat membuat penyidik lebih yakin untuk melanjutkan penyidikan. Karena sampai dengan hari ini belum dipanggil juga itu para pelaku untuk diperiksa. Padahal namanya ada, alamatnya jelas, satuannya jelas. Saya sih berharap bisa diperiksa terlebih dahulu nanti. Segera mungkin setelah saksi yang lain diperiksa itu bisa diperiksa. Iya, Pak Antoni, sebelum ekshumasi ini pernah ada visum tidak ketika korban sudah dinyatakan meninggal? Oh, tidak ada, karena keluarga ini keluarga sederhana yang tidak paham hukum juga. Artinya ketika suaminya meninggal, maka ya hanya dikuburkan, kemudian dikabarkan ke yang lain, hanya begitu aja. Kalau Dan boleh tahu Pak Antoni, kapan kalau boleh tahu kapan Anda ditunjuk sebagai kuasa hukum? Saya tanggal 18 Desember. 18 Desember. Dan setelah itu Anda mulai mengontak pelaku begitu ya Pak Antoni? Setelah kami mendapatkan cerita dari keluarga, kami mulai melengkapi cerita itu, kami mendapatkan beberapa foto-foto dan video kejadian itu ya. Nah, foto-foto itu salah satunya adalah foto saat 6 anggota ini datang ke Semarang. Ada fotonya ya Pak Antoni? Ada foto mereka? Ada. Oke. Ada. Menggunakan seragam. Dari seragam itulah kemudian kita dapat ngomong, dapat kita pastikan bahwa dia adalah anggota polisi. Jadi dasarnya bukan ngawur, bukan kira-kira ini, karena dasarnya ada. Oke. Nah, saya bilang sama istri, katanya salah satu terduga pelaku meninggalkan nomor telepon. Mana? Ternyata nomor teleponnya sudah diserahkan kepada orang yang katanya mau membantu mediasi. Kan kita nggak punya nomor telepon lagi. Iya. Makanya kemudian saya cek foto-foto itu. Saya mendapatkan beberapa hal yang menjadi petunjuk. Akhirnya saya mendapatkan nomor telepon itu. Dan itu butuh waktu beberapa hari memang. Saya temui beberapa orang. Baru kemudian tanggal 23 Desember, saya menghubungi salah satu terduga melalui pesan WhatsApp. Dan pada saat dihubungi, Anda merasakan responnya seperti apa Pak Antoni? Saya hubungi malam, nggak malam lah ya, sore mungkin ya. Dia baru jawab subuh, 5:30 pagi ya. 5:30 pagi dan langsung mengatakan saya laporkan kepada pimpinan ya Bapak gitu. Jadi dia hanya mengatakan melaporkan kepada pimpinan. Oke. Lalu saya katakan bahwa ini peristiwa penting, harus menjadi prioritas. Kemudian petunjuk pimpinan kata dia
harus mau mengkonfirmasi kepada saya itu setelah Giat Nataru. Dan saya nggak keberatan, walaupun ini penting menurut saya, Giat Nataru merupakan agenda tahunan yang memang perlu pengamanan polisi, apalagi beliau adalah polisi-polisi lalu lintas, tentu kegiatannya banyak. Oke, saya tidak banyak bicara, silahkan. Namun saya butuh ini menjadi prioritas untuk didahulukan. Itu saya tulis, bahkan saya siap untuk share nanti segala percakapan saya dengan dia. Nanti kalau diminta propam atau apa, saya siap. Baik, ini satu orang saja yang terus berkomunikasi dengan Pak Antoni atau Pak Antoni punya akses ke beberapa dari 6 orang ini? Satu orang. Satu Inisialnya orang saja. I. Inisialnya I, oke. Pada saat pernah terjadi mediasi dan kemudian menyerahkan uang 25 juta itu dilakukan oleh 6 orang ini atau ada orang lain lagi yang menyerahkan? Kalau yang 25 juta menurut keterangan istri korban yang dilihat di lokasi ada 5 orang. 5 orang yang dia kenal, yang sebelumnya 6 orang, artinya yang pernah dilihat. Tetapi di dalam sana ada beberapa orang yang mungkin tim mediator dari orang yang menawarkan jasa tadi. Dan ketika menyerahkan itu Pak Antoni, ketika menyerahkan itu apa yang mereka katakan, uang itu untuk apa? Karena kemudian kan kita kalau mendengar runtutan ceritanya menyerahkan uang itu seolah-olah sepertinya sebenarnya mengakui ya bahwa terjadi penganiayaan, kemudian ini adalah uang semacam uang tutup mulut begitu misalnya. Kalau bahasa bisa diperhalus lah ya. Iya, bahasa bisa diperhalus. Oke, apa yang dikatakan tepatnya ketika menyerahkan 25 juta itu? Kebetulan istri korban ini orang yang sangat sederhana, orang yang polos. Kadang-kadang memaknai sebuah kalimat juga tidak bisa menerjemahkan dengan baik. Kalau saya tanya-tanya beberapa kali, sempat mengatakan tali AC. Yang kemudian dalam bahasa saya katakan ya mungkin saja uang duka, saya bilang begitu kan, karena emang sedang berduka. Tapi kalau prosesnya menjadi tawar-menawar, dari 5 ditolak, kemudian 25 naik ya dari 5 ke 25, maka pernyataan dari Kapolres Yogyakarta yang mengatakan bahwa itu merupakan uang patungan sebagai empati, saya meragukan. Karena 25 juta itu bukan uang yang kecil untuk anggota Satlantas dalam rangka takziah, dalam rangka uang duka. Bahkan mungkin keluarganya meninggal pun belum tentu pada iuran sebegitu banyaknya. Iya. Ini harusnya menjadi dasar bagi Polresta Yogyakarta maupun Propam Polda DIY untuk menelusuri kenapa terjadi tawar-menawar, kenapa sebesar itu. Walaupun relatif uang, tapi kita perlu melihat lah. Mungkin tetangganya di kampung satu RT meninggal pun belum tentu dia mau ngasih uang 1-2 juta gitu. Baik. Ini sanak bukan, pemilik bukan, ngasihnya 25 nih. Baik. Apalagi kalau bukan terkait dengan peristiwa penganiayaan itu. Pak Antoni, dari 11 Januari setelah laporannya masuk, adakah kontak dengan pelaku yang biasa berkontak dengan Pak Antoni? Sudah, tidak ada. Dia tidak menghubungi saya, tentu saya juga tidak akan menghubungi dia. Karena sudah kita serahkan kepada Polda Jateng. Oke, dan uangnya masih di adiknya adik dari korban ya? Masih di bawah adik korban. Oke, apa yang diinginkan? Waktu di kantor saya itu dibawa, diserahkan kepada kami, tapi kami menolak juga. Kamu bawa dulu lah, saya bilang gitu. Biar tidak pindah tempat. Oke, apa yang diinginkan pihak keluarga saat ini Pak Antoni? Kalau saat ini yang diinginkan keluarga, proses penyidikan ini berlangsung sebagaimana yang kami kami bicarakan sejak awal ya, bahwa penyidik nanti bisa profesional, bukan hanya dengan hasil ekshumasi lalu bisa menyimpulkan, tapi sebab kematian itu karena rangkaian peristiwa juga bisa. Ini nanti harus saya mohonkan kepada media untuk lebih membantu kami dalam rangka mencari keadilan. Karena memang almarhum Darso ini penderita penyakit jantung. Iya. Jadi kalau nanti kemudian mohon maaf ini bukan mendahului, meninggalnya dinyatakan karena penyakit jantung, tentu kita harus lihat penyakit jantung itu dipicu oleh apa. Ini penting, jangan kemudian diakhiri begitu saja. Harus ditelusuri, dipicu dari apa. Kalau dipicu dari penganiayaan itu, kemudian bukan serangan ya, jadi umat lah katakan begitu, ya tentu ini merupakan sebab juga gitu loh. Oke. Yang harus dilihat secara tidak langsung begitu. Baik. Jadi ada kekhawatiran pasca ekshumasi kita rapat begitu tuh.
Iya, itu memang celah yang kemudian agak mengkhawatirkan dan tidak bisa kemudian yakin bahwa apakah penganiayaan itu memang menjadi pemicu kematian ya Pak Antoni. Iya, karena jenazahnya pun sudah sejak September, ya Iya. kan? Kemudian baru diekshumasi di awal Januari, sudah 3 bulan lebih. Ya kan tentu beda dengan otopsi kalau kita menemukan mayat yang sudah belum dimakamkan, tentu beda. Iya. Dan kita percayakan hal tersebut kepada tim forensik. Namun demikian kekhawatiran kami ini harus kami sampaikan agar masyarakat juga menjadi tahu bahwa ada hal yang difikirkan oleh keluarga yang harusnya difikirkan oleh banyak orang dalam rangka mencari keadilan. Baik itu keadilan bagi keluarga maupun keadilan bagi masyarakat. Ini Oke. penting Baik. untuk terus digaungkan. Baik, Pak Antoni, satu sebelum kita break, korban ini kan sempat pulang ke rumah ya setelah dirawat di rumah sakit dan kemudian sempat beberapa hari. Meninggalnya itu di rumah atau di rumah sakit, Pak Antoni? Meninggalnya di rumah. Jadi 2 hari di rumah, malamnya sempat dibesuk sama beberapa anggota keluarga yang lain ya, keluarga besar. Di sana dia kembali menceritakan bahwa dia dihajar, dia dipukuli di bagian dada dan perut, dia merasa sakit. Dan dengan kakaknya ketika di kamar berdua dia mengatakan tolong dibantu untuk diusut, tolong dibantu untuk diproses karena saya butuh keadilan. Ternyata kalimat itu merupakan kalimat terakhir karena besoknya beliau meninggal. Kakaknya sempat mengatakan ya sudah, yang penting kamu sehat dulu, ini urusan gampang. Karena memang tentu seorang kakak butuh adiknya sehat dulu kan. Ternyata malah itu kalimat terakhir yang oleh keluarga kemudian menjadi wasiat yang perlu dilaksanakan gitu. Jadi sempat sadar dan sempat bisa cerita berarti ya Pak Antoni selama di rumah Ya, itu? dari rumah sakit sudah cerita, dari rumah sakit sudah sadar. Oke. Tidak sadarnya itu ketika dipukuli itu, menurut cerita sempat jatuh kemudian dibawa ke rumah sakit. Kalau selama di ICU dia bisa cerita, selama dirawat dia bisa cerita, di rumah dia bisa cerita. Tapi memang tidak bisa apa-apa secara fisik, jalan tidak bisa, harus dipapa. Videonya bahkan ada video. Itu lukanya di mana terakhir saja Pak Antoni? Kalau mungkin Anda ingat posisi lukanya di mana saja? Kalau luka, menurut pengakuan istri korban, ada lebam di pipi samping kiri ini ya. Istri sempat mengatakan itu ada luka lebam. Kalau adik-adiknya tidak memperhatikan, hanya fokus kepada cerita korban yang mengatakan sakit di bagian dada dan perut. Dipegang pun sakit, dari dalam sakit. Itu diceritakan ke beberapa orang sakitnya itu. Sampai nafasnya pun terengal-engal. Bahkan malam sebelum meninggal, adik korban sempat lari keluar untuk mencari oksigen, beli oksigen. Gara-gara dalam rangka membantu pernapasan kakaknya. Dan beliau tidak menyangka, adik-adik kakaknya tidak menyangka kalau itu merupakan malam terakhir yang keesokannya korban meninggal dunia. Oke, baik, kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya masih bersama Pak Antoni, kuasa hukum keluarga Darso. Pak Antoni, apa kira-kira rencana dari tim Anda, tim kuasa hukum setelah ini? Bukti-bukti apa lagi yang ingin dikumpulkan untuk bisa meyakinkan bahwa memang terjadi penganiayaan? Ya, kami masih menunggu hasil ekshumasi karena itu merupakan salah satu dari pendukung bukti-bukti yang sudah kami berikan. Kemudian kemarin saya juga sudah menyampaikan kepada penyidik hasil ronsen ketika korban keluar dari rumah sakit. Jadi ada hasil ronsen yang dalam bahasa kedokteran, saya lupa apa itu ya, sudah saya tanyakan kepada dokter jantung, itu adanya pembengkakan di jantung. Nah, tinggal nanti bagaimana kalau nanti penyidik masuk ke ranah sana, itu mulai bisa menyidik tentang apa penyebab dari bengkaknya jantung tersebut. Itu penting nanti untuk diungkap juga. Oke, kalau saksi-saksi, berapa saksi yang sudah dimiliki dan kalau boleh mungkin diceritakan mereka melihat apa saja yang mereka lihat yang kemudian bisa jadi kesaksian? Ya, saksi yang pertama, saksi pelapor itu adiknya memang hanya mendengar cerita dari kakaknya, melihat fisik kakaknya, kemudian istri pun demikian sampai dengan dari masuk rumah, dari sebelum dijemput anggota 46 tadi itu, kemudian
dijemput ke rumah sakit, kemudian keluar dari rumah sakit sampai dengan meninggal dunia. Dan ada satu saksi yang melihat kejadian. Sayangnya kemarin yang saya dengar dia saat itu menggunakan sepeda motor, jadi tidak jelas tentang apa namanya peristiwa pemukulannya. Tapi dia melihat di pinggir jalan itu ada Pak Darso dan beberapa orang. Dia tahu kalau itu Pak Darso karena memang tetangganya. Ada juga kemarin orang yang sempat menceritakan di lokasi, sempat direkam juga, itu menceritakan bahwa dia melihat kejadian. Nanti biar penyidik yang mendalami. Tapi bagi kami sebetulnya ketika kita sudah laporan dengan bukti permulaan yang cukup, maka harusnya kita melihat bahwa penyidikan itu adalah atau penyelidikan ya, itu adalah serangkaian kegiatan penyelidik atau penyidik dalam rangka mengumpulkan barang bukti untuk membuat peristiwa yang gelap menjadi terang, peristiwa yang samar menjadi terang. Jadi sebetulnya ini merupakan tugas dari penyidik, maka kita percayakan penyidik. Dan saya sudah sempat berbincang dengan beberapa penyidik, mereka akan melakukan hal-hal ini dengan profesional, tetap memeriksa secara hati-hati dan menomorsatukan. Kenapa? Karena memang ini menjadi atensi masyarakat banyak. Maka dari itu kita mendukung hasil penyidikan berikutnya. Dan malam hari ini sebetulnya saya sudah siapkan untuk di rumah sambil santai memberikan informasi kepada masyarakat melalui NTV. Tapi karena hari ini adalah pemeriksaan lagi, ini saya sekarang ada di sebelah markas polisi. Tim saya yang lain sedang mendampingi keluarga almarhum Darso diperiksa. Oke. Ini benar-benar demi masyarakat tahu perkembangannya. Baik. Pak Antoni mencoba membuktikan kejahatan dengan pelaku yang diduga adalah aparat ini bukan sesuatu yang mudah. Kita sudah menyaksikan serangkaian kasus yang hampir sama seperti kasus Pak Darso, kemudian gagal. Apa yang Anda katakan atau Anda sampaikan kepada pihak keluarga untuk membuat keluarga kuat dan yakin menempuh proses ini, karena ini akan menjadi proses yang tidak mudah, yang kemudian mungkin akan ada banyak tekanan, mungkin juga ada banyak resiko. Baik, yang pertama dari sisi saya sebagai pengacara, tentu saya dilindungi oleh undang-undang. Itu yang pertama. Apa yang saya sampaikan, saya tidak pernah menjanjikan hasil. Keluarga sudah paham. Saya menjanjikan proses akan berlangsung dengan sebaik-baiknya. Nah kemudian ketika proses berjalan, saya akan kawal beberapa beberapa hal yang kita perlukan kita lakukan. Contoh hari ini kita sudah dengan NTV dibantu untuk terkonfirmasi dengan Kompolnas. Kemudian teman-teman media juga selalu memberikan informasi kepada saya. Ini menjadi hal yang membuat keluarga kuat, keluarga yakin bahwa proses ini akan berjalan dengan baik. Andaikan toh nanti tidak sesuai dengan yang diinginkan, tentu kita akan mengambil langkah hukum lebih lanjut. Artinya kita mau mencoba memberikan informasi tambahan kepada penyidik bahwa yang kita maksudkan mungkin tidak seperti yang mereka pikirkan. Ini sedang kita susun. Yang jelas, dengan peristiwa-peristiwa yang banyak terjadi di Indonesia, yang kemudian masyarakat mengatakan bahwa polisi sekarang sedang tidak baik-baik saja, masyarakat menjadi paham, keluarga juga paham. Tapi tidak boleh patah semangat, kita butuh polisi. Kita butuh polisi, ini lagi-lagi perlu kita tekankan. Kalau negara ini nggak ada polisi, kata Pak Mahfud, bisa gawat nanti ya kan. Ini juga saya ceritakan, agar ada kepercayaan, ada satu hal yang bisa didalami oleh keluarga bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah yang terbaik untuk Pak Darso. Itu yang penting. Baik, kita sama-sama nantikan bagaimana proses. Ya. Satu hal lagi saya meminta kepada Kompolnas, tidak sekedar ke Polda Jawa Tengah, tapi lebih kepada bagaimana Kompolnas ini memberikan dalam tanda kutip tekanan kepada Propampolda DIY untuk melakukan pemeriksaan dengan memberikan rasa keadilan kepada keluarga dan keadilan kepada masyarakat. Kalau melihat rilis dari Polres Indonesia kemarin, yang menurut saya adalah hal yang menyakitkan bagi keluarga, kami berharap Propampolda DIY tidak melakukan itu. Artinya secara mendalam, menyeluruh, bila perlu mendatangkan kami lah kaitan dengan mendengar cerita dari pihak yang berbeda. Ini penting bagi saya. Kenapa? Karena kalau saya menerima cerita dari keluarga saya sampaikan, tentu saya juga mencoba untuk mencari tahu dari sisi orang lain. Dan ini pun tentu penyidik lebih hebat dari saya cara investigasinya. Yang kedua, saya mohon kepada masyarakat, terutama teman-teman media bisa mempengaruhi itu semua. Mari kita sama-sama kawal kasus ini. Kalau ini bisa tidak
terproses dengan baik, maka banyak masyarakat sudah tidak lagi percaya dengan polisi. Tentu kita dorong Polda Jawa Tengah untuk melakukan ini dengan sebaik-baiknya. Baik. Ini penting agar nantinya keluarga korban, masyarakat bisa kembali mengatakan di media sosial bahwa luar biasa Polda Jateng, hebat penyidikannya, terungkap. Nah ini hal yang kami dambakan seperti itu. Baik, kita akan sama-sama kawal Pak Antoni, kita akan lihat bagaimana proses selanjutnya, tapi kita akan terus mengawasi bagaimana kinerja dan juga aparat kepolisian dalam mengungkap kejahatan yang diduga dilakukan oleh anggotanya sendiri. Terima kasih Pak Antoni untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam NTV Prime kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.